Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, salam KUD dan ABC Kerahiman Ilahi. Hari ini tanggal 9 April tahun 2021, novena hari yang ke-8, berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di Purgatorium. Pada hari ini berjumpa lagi dengan saya Ratih dari Paroki Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti novena pada hari ini. Mari kita dengarkan atau kita baca dari buku ini, Ibadat Novena Kerahiman Ilahi, yang untuk direnungkan selama 9 hari. Aku menghendaki supaya selama 9 hari Engkau bawa jiwa-jiwa manusia ke dalam sumber kerahimanku, agar mereka menimba kekuatan dan kesejukan, serta rahmat apa saja yang mereka butuhkan dalam kesusahan hidup mereka, terutama saat kematian mereka. Tiap-tiap hari, hendaknya Engkau antarkan kepada hatiku suatu kelompok orang yang berbeda. Lalu hendaknya Engkau membenamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Lalu aku akan mengantarkan semua orang itu ke dalam rumah Bapakku. Hendaknya Engkau melakukannya dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun juga dan kepada orang yang manapun juga yang akan Engkau antarkan kepada sumber kerahimanku. Setiap hari, hendaknya Engkau mohon kepada Bapakku dengan perantaraan sengsaraku, agar Ia memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah seluruh dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
kami mohon limpahkan kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ini yang diminta oleh putra-Mu melalui Santa Faustina. Mari kita doakan doa penyerahan pada halaman 2 bersama-sama. Oh Yesus, Yesus yang baik, kasih-Mu yang tak terhingga telah menciptakan dan menebus dunia dan ingin menyelamatkannya. Terimalah aku dalam bilangan orang-orang yang ingin bekerja untuk kemenangan kuasa kasih-Mu di bumi. Pada saat ini, terimalah penyerahan diriku secara utuh, di mana aku menaruh diriku sendiri di dalam pelayanan-Mu. Akan kusebar luaskan wajah-Mu yang ilahi, yang menunjukkan kerinduan-Mu untuk memperbaharui kehidupan di dalam semua jiwa dengan ciri kelemah lembutan-Mu yang ilahi. Oh Yesus, lakukan mujizat-mujizat yang membawa perubahan, dan panggillah rasul-rasul dari zaman ini, rasul-rasul baru untuk karya yang besar ini. Curahkanlah ke seluruh dunia limpahan kasih-Mu yang ilahi, yang dengan menggulung dan menghancurkan kejahatan akan memperbaharui muka bumi. Dan semoga segala hati yang dipenuhi dengan amal kasih memperbaharui hidup di dalam cahaya abadi dengan perbuatan-perbuatan nyata berdasarkan Injil. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Yesus, Engkaulah andalanku. Mari kita lanjutkan dengan bacaan untuk novena pada hari ini. Kita buka ada di halaman 26. Pembacaan Sabda Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang berada dalam kurungan api penyucian, dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahimanku. Biarlah aliran-aliran darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa itu sangat kukasihi. Mereka sedang menebus keadilanku. Engkau mampu memberi kelegaan kepada mereka. Ambillah dari perbendaharaan gereja segala indulgensi dan persembahkanlah itu bagi mereka. Oh, seandainya Engkau mengetahui sengsara mereka, tentu tanpa henti-hentinya, demi mereka itu akan Kau persembahkan amal rohani serta membayar lunas hutang-hutang mereka terhadap keadilanku. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah berkata bahwa Engkau menginginkan kerahiman. Aku membawa ke kediaman hati-Mu yang Maha Rahim jiwa-jiwa di purgatorium, jiwa-jiwa yang sangat Engkau kasihi, tetapi sekaligus harus melunasi hukuman yang dijatuhkan oleh keadilan-Mu. Semoga aliran darah dan air yang memancar dari hati-Mu memadamkan nyala api yang memurnikan itu, supaya di tempat itu pun kuasa kerahiman-Mu dapat dimuliakan. Dari panas purgatorium yang mengerikan, naiklah suatu rintihan kepada kerahiman-Mu, dan dalam aliran darah bercampur air, mereka menerima penghiburan, kesegaran, dan kelegaan. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium, yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Berkat sengsara putra-Mu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa Yesus yang Maha Kudus, aku mohon kepadamu,
Sudilah menyatakan kerahimanmu kepada jiwa-jiwa yang sedang engkau pandang dengan matamu yang adil. Pandanglah mereka hanya melalui luka-luka Yesus, putramu yang terkasih, karena kami sungguh percaya bahwa di sini tidak ada batas untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita mendoakan jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Bersyukurlah bahwa ada purgatorium, tempat penampungan jiwa-jiwa untuk dimurnikan. Apa itu purgatorium? Purgatorium adalah suatu tempat untuk menguduskan, untuk menyucikan, untuk membersihkan diri kita, jiwa-jiwa kita ini, dan jiwa semua orang yang belum layak untuk masuk ke dalam surga, bertemu wajah dengan wajah dari Sang Kasih kita sendiri. Jadi sebenarnya neraka atau surga itu adalah sebuah kondisi yang mutlak dan abadi. Nah, sedangkan purgatorium itu adalah sebuah kondisi yang sementara bagi jiwa-jiwa yang belum mengasihi Allah secara sempurna. Nah, disinilah kita atau jiwa-jiwa yang ada di purgatorium itu dimurnikan, disempurnakan agar benar-benar menjadi sempurna. Nah, apa yang dimurnikan? Nah, yang dimurnikan ini adalah dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang belum dimintakan pertobatan. Saat waktu kita meninggal dunia dan kita keburu menghadap Tuhan tetapi belum mengaku dosa, itulah yang dosa-dosa itu yang dimintakan untuk disucikan, untuk dibersihkan. Jadi yang saat kita ini sekarang ini, inilah waktu kita untuk bisa mendoakan mereka. Dan nanti pun saat kita sudah ada di, ya puji Tuhan, kalau misalnya kita ini langsung masuk lewat jalan tol, masuk ke surga, sudah tanpa melewati atau tanpa masuk dulu ke dalam purgatorium. Tetapi kalau misalnya kita benar-benar mau melaksanakan bagian kita, janji Tuhan itu kita akan disambut oleh Yesus sendiri. Nah, yang kemarin kan janji Tuhan itu ada di kemarin saya sudah mewartakan, itu Yesus sendiri yang dengan kemuliaannya. Jadi bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Yesus sendiri yang akan membawa kita langsung masuk ke dalam surga tanpa melalui purgatorium. Ya, bersyukur. Oleh karenanya kita harus selalu melakukan setiap hari. Kita harus selalu melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Dan tidak melakukan larangan-larangan atau semua yang tidak diizinkan oleh Yesus. Nah, kenapa? Karena Allah dan dosa itu tidak mungkin dan tidak bisa bersatu. Oleh karenanya kita harus sempurna di hadapan Bapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita saat ini sudah sempurna? Ya, mulai saat ini kita selalu mengikuti apa yang diminta oleh Yesus, oleh Tuhan kita. Ya minimal lah 10 perintah Allah, dan juga apa saja sebagai kita sebagai seorang devosan kerahiman ilahi tentunya berbeda ya, harusnya dengan tindakan dan kelakuan-kelakuan kita. Ingat,
Kita sebagai seorang devosan yang harus penuh belas kasih. Itu satu ciri khas bahwa kita ini sebagai seorang devosan kerahiman ilahi itu adalah yang penuh belas kasih. Jadi dari mulai pikiran kita, mulut kita, hati kita, perbuatan kita, semuanya harus penuh dengan belas kasih. Ingat ya, 3 tingkatan doa. Ya. Jika kita tidak bisa melakukan dengan perbuatan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita sebagai seorang devosan adalah dengan perkataan kita. Dan dengan perkataan kita pun masih belum bisa sesuai dengan keinginan Tuhan, masih diberi kesempatan kita untuk doa. Jadi KUD, karya, ucapan, dan doa. Jangan lupa salam tadi di awal, salam KUD, dan kita pun harus melakukan ABC yang diminta oleh Yesus sendiri. Baik, kita mau lanjutkan. Jadi bahwa Allah ingin kita ini sempurna, ingin sempurna. Nah, bahkan ada di Matius 5 ayat 48 itu dikatakan bahwa engkau harus sempurna seperti Bapa-Ku di surga. Nah, satu-satunya jalan kehidupan untuk agar kita bisa sesempurna mungkin, ya, kita selama hidup di dunia ini kita melakukan bagian kita. Dan juga nanti kalau misalnya kita masih ada ganjalan-ganjalan yang belum kita lunasi, belum kita bayar, ya inilah satu-satunya jalan ya kita masuk di dalam purgatorium. Ya, itu adalah suatu Allah begitu, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kita. Segala dosa kita. Tuhan memang sungguh luar biasa. Ingin selalu menyelamatkan kita. Ingin selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita, menebus segala dosa-dosa kita. Nah, ini yang sungguh luar biasa. Nah, apakah yang kita lakukan selalu ini? Jangan sampailah kita sebagai seorang devosan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, jangan lupa juga kita harus selalu mendoakan. Di dalam doa keseharian kita adalah untuk jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Nah, sedangkan purgatorium sendiri itu ada di kompendium, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kompendium ada di nomor 210. Dikatakan di situ, purgatorium adalah keadaan orang yang mati dalam persahabatan dengan Allah, tapi masih membutuhkan untuk dimurnikan. Ya, itu. Juga di dalam KGK itu Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai 1032. Jadi di sini jiwa-jiwa itu yang perlu disucikan, perlu dikuduskan lagi. Nah, dan ini adalah sepenuhnya menjadi perlu untuk dikuduskan. Ya, Bapak Ibu, Allah memang luar biasa mengasihi kita, dan apapun kedosaan kita, sekalipun dosa kita merah padam ataupun seperti kormisi, kita akan diputihkan lagi seperti salju dan seperti bulu domba. Itulah yang Yesus dan Tuhan kita ini sungguh amat sangat mengasihi kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan purgatorium ini juga mengajarkan kepada kita adalah untuk pengampunan. Nah, supaya kita juga bisa mengampuni orang. Jangan lupa saat kita
setiap kali kita berdoa Bapa kami, di situ adalah juga ada pengampunan. Nah, purgatorium itu adalah juga untuk supaya kita ini bisa juga selalu penuh dengan belas kasih kepada setiap orang, dan juga memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada semua orang yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja kita menyakiti hati kita. Tapi saat kita misalnya tersakiti oleh orang itu dengan kata-kata, dengan perbuatan, kita lakukan aja. Ya, mungkin seperti yang Yesus ajarkan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mari kita sebagai seorang devosan, kita harus selalu penuh dengan belas kasih. Kita juga pemaaf, kita juga pengampun. Nah, itu nantinya akan menjadikan kita sedikit demi sedikit sempurna seperti Bapa di surga yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Ya, semoga Tuhan selalu memampukan kita untuk menjadi rasul kerahiman di zaman ini. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, mari kita siapkan rosario kita. Ya. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah,
jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kita lanjutkan doa bagi para imam, ada di halaman paling belakang. Kita doakan bersama. Ya Yesus, Imam abadi, lindungilah para imam-Mu dalam perlindungan hati kudus-Mu, di mana tidak seorang pun dapat menyentuh mereka. Jagalah agar tangan mereka yang telah diurapi, yang setiap hari menjamah
tubuhmu yang suci tiada ternoda. Jagalah agar bibir mereka yang memerah lembayung dengan darahmu yang berharga tidak ternoda. Jagalah agar hati mereka yang termeterai dengan tanda luhur imamat tetap murni dan tak duniawi. Biarlah cintamu yang suci melingkari dan memerisai mereka terhadap pengaruh buruk dunia. Berkatilah tugas mereka dengan buah berlimpah, dan semoga jiwa-jiwa yang mereka layani menjadi kegembiraan dan hiburan mereka di sini, serta mahkota indah dan kekal di surga. Amin. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan keselamatan bagi kita dan bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, novena pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, dan kita akan bertemu kembali besok, novena hari ke-9, novena yang terakhir. Semoga kita tetap setia, tetap bisa novena sampai besok, dan juga kita bisa tanggal 11 April kita bisa merayakan pesta kerahiman ilahi, dan kita juga bisa menerima komuni. Pada saat itu kita sudah melakukan segala apa yang diminta oleh Yesus, maka kita akan menerima indulgensi penuh ataupun sebagian. Itu adalah prerogatif dari Tuhan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Terima kasih.